Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi ta'ala wa khuddi wa thawabih. Kembali kita bertemu dengan majlis Mustalahil Hadith dengan kitab Nuzhatin Nazar fi Tawdihi Nukhbatul Fikar fi Tawdihi Nukhbatil Fikar Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Sebelumnya pada pertemuan terakhir kita telah membahas mengenai Al-Hadith Al-Farq Al-Gharabah. Kemudian al-farq itu al-farq al-mutlaq wal-fard al-nisbi. Itu pembahasan terakhir kita sebelumnya. Dengan ta'arif daripada masing-masing mustalah tersebut, kemudian mithal-mithal yang ada sesuai dengan apa yang kitab, dengan penjelasan-penjelasannya dan furu'-furu'nya, mabahith-mabahithnya. Sekarang kita akan Sekarang kita akan masuk pada pembahasan baru setelah berapa masa kita tinggalkan atau kita absen untuk kajian ini. Kita akan membahas mengenai al-hadits as-sahih li dzatihi. Tentu pembahasan ini masuk atau merupakan pembahasan mustalah hadis dari segi al-qabul wal rad. Taqsim al-hadis dari segi as-sahih wal hasan wal dhaif. Itu pembahasan kita, itu mawdu'nya. Dan ini tentunya sudah berapa kali kita ulang mengenai pembagian-pembagian hadis dengan i'tibaratnya. Sekali lagi saya ulangi, pembahasan kita ini mawdu'nya adalah taqsim al-hadis dari segi al-qabul wa ar-rad, diterima atau tidak terimanya, atau dari segi as-sahih wal hasan wal dhaif. Dan masing-masing istilah tersebut, masing-masing pembagian tersebut juga memiliki pembagian masing-masing. Jadi kalau as-sahih ada pembagiannya, as-sahih li dzati wa sahih li ghairihi. Begitu juga al-hasan, begitu juga ad-dhaif. Dan dhaif ini pembagiannya tentu sangat luas, masing-masing akan dibahas pada tempatnya dan pada maudhi'nya di kitab Al-Mubarak ini. Qala al-musannifu al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa khabarul ahad naqli 'adlin tamid dhabti muttasil as-sanad غير معلل ولا شاذ والصحيح لذاته. Khabar ahad kata beliau, kita telah membahas apa itu khabar ahad. Ahad muqabil dari mutawatir, yang mana ahad itu jumlah ruwahnya itu terbatas, tidak sampai kepada derajat al-mutawatir. Banyak yang mustahil jumlah banyak tersebut untuk tawatu atau saling bersepakat untuk melakukan al-kadhib, dusta pada suatu khabar atas pada suatu hadis. Itulah khabarul ahad. Wa khabarul ahadi binaqli adlin tamid dhabti, dengan penukilan dari orang yang adil. Al-adlu tentu di sini isim. Cuman di sini sebagaimana saya ta'arif daripada Al-Hafidh Ibn Hajar, beliau akan menta'arifkan apa itu al-adl. Al-adl bukanlah al-adalah. Jadi sini ta'bir dengan binaqli adlin, yang sempurna kedobitannya. Ini juga mustalah dhabt. Jadi kita punya mustalah al-adl wal adalah, kemudian ad-dhabtu.
yang bersambung sanadnya, atau dalam keadaan khabar ahad itu, dalam keadaan wal hal, di sini kan hal, sanadnya bersambung. Ghairu mu'allalin, begitu juga ini hal, dalam keadaan khabar ahad tersebut tidak ada ilal padanya. Tentunya ilal di sini juga mustalah baru atau mustalah lain juga yang termasuk pembahasan kita pada hari ini. Al-Hafidz akan membahasnya atau akan menjelaskannya. Tentu ini semua secara ijmali, karena masing-masing atau sebagian besar mustalah-mustalah ini akan datang pembahasannya secara tersendiri, secara rinci. Ghairu mu'allalin wala syadzin. Wala syadzin. Di sini syadz ma'tuf ala mu'allalin, maka dia majrur. Al-ma'tuf ke majrur. Wala syadzin, tidak syadz. Ini juga mustalah yang diperlukan atau yang perlu untuk dijelaskan secara khusus. Walaupun Al-Hafidz nanti akan menjelaskannya secara umum. Ala syadzin wa sahihu li dzatihi. Jadi khabarul ahad mubtada. Khabarul ahad sampai ila akhirih, sampai as-sahih li dzatihi khabar. Jadi itu khabarnya. Jadi sini kita dapati bahwasanya had untuk al-hadits sahih atau ta'rif atau definisi untuk al-hadits sahih memiliki berapa qaid? 5 qaid. 5 syarat atau 5 qaid, sehingga ta'rif tersebut menjadi jami' untuk semua afrad yang diperlukan dalam had ini atau dalam definisi ini. Dan mani', menghalangi afrad-afrad yang tidak semestinya di dalam untuk masuk. Jadi dengan demikian sudah jami' lah, sudah mani' lah ta'rif ini. Walaupun ada yang menambahkan atau ada yang mencoba untuk menambahkan qaid yang ke-6. Mereka sebut dengan an mithlihi ila muntahahu. Maknanya sifat-sifat ini, qaid-qaid ini atau sifat sanad yang seperti ini itu dari awal an mithlihi, itu kan anggaplah tadi sifat seperti ini ada di satu tabaqah, katanya an mithlihi, dari yang serupa dengannya sampai ke penghujung sanad. Akan tapi qaid ini tidaklah tanpa qaid ini ta'rif ini sudah ada jami' mani. Itu maksud saya. Di antara yang mentanbih atau yang menyatakan hal ini adalah Al-Hafidz Al-Imam Al-Iraqi. Ketika beliau mendapati ada yang menambah qaid an mithlihi ila muntahu atau an mithlihi saja, beliau bilang qaid ini tidak diperlukan. Qaid ini tidak diperlukan untuk definisi ini. Jadi kalaupun ada yang menambah qaid ini, ya juga tidak salah. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kita sepakat ada 5 qaid saja. Pertama, naqlu adlin. Yang kedua, naqlu tamid dhabti. Ini kalau tamamud dhabti kita jadikan satu qaid, makanya jadi 5. Berarti yang menganggap atau termasuk atau ba'du syurah atau para syurah menganggap qaid ada 5, mereka menganggap tamamud dhabti. Ini kan tertib nih. Tamamud dhabti tersebut satu qaid. Jadi bukanlah ad-dhabtu qaid kemudian tamamud dhabti qaid kedua, tidak. Jadi tidak dipecah. Itu qaid kedua. Muttasil sanad 3, ghairu mu'allalin 4, wala syadzin 5. Atau dengan apa lain, dengan apa namanya? Dengan taqdim wa ta'khir, mattasala sanaduhu, dimulai dengan ittisal sanad. Mattasala sanaduhu binaqli al-adli. Tamid dhabti yang ketiga, min ghairi syudzudin wala illah. Jadi dengan memindahkan ittisal sanad di awal. Jadi dia di sini al-faslil awal. Karena kan khabarul ahad jinsun, yang setelah jins itu semua fusul. Jadi fas 1 2 3 4 sampai akhir. Qala al-Hafidz wa hadha awwalu taqsimil maqbul ila 4 anwa'. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah taksim al-hadis dari segi makbul dan mardud. Itu di sini makbul. Jadi kalau mau dibagikan dari segi itu, dari i'tibar, dari hadzal i'tibar, dari segi dari hadhil haythiyah, ini yang pertama. Karena nanti ada mardud. Tentunya di sini dhaif kita tidak masuk, walaupun nanti kita akan singgung istitradan karena diperlukan. Hadza awwal taqsimil maqbul.
Makbul di sini tentunya sifat. Artinya apa? Wa hadza awwalu taqsimil khabaril maqbul. Jadi beliau hadaf mausufnya. Pembagian pertama untuk al-khabar al-maqbul. Khabar yang diterima sebagai hujjah di sisi para muhadditsin. Kepada 4 pembagian, 4 jenis, 4 macam, ila arba'ati anwa'. Kenapa? Beliau sebelum menyebutkan apa itu 4 pembagian tersebut, beliau akan coba ya biasa sabar taksim beliau, baru beliau taksim, sabar dulu. Karena yang pertama dia mencakup al-hadits al-maqbul ini mencakup sifat-sifat qabul ala a'laha. Ada mananya hadis ini secara sanad atau matan, secara sanad atau matan juga, karena nanti mu'allal syudzuz itu bisa di matan, bisa di sanad juga. Kecuali kalau di al-adl ini tentu pembahasan sanad, tamamud dhabti sanad, muttasilu sanad. Jadi tiga disyaratkan harus ada di sanad, 3 syarat berada di sanad, 2 syarat berada di matan. 3 syarat wujudiyah mesti ada, 2 syarat adabiyah jangan sampai ada. Itu rincian atau uraian dari yang 5 tadi. Kata beliau, kali annahu imma an yashtamila min sifatil qabul ala a'laha aw la. Karena hadis sahih ini atau hadis makbul terdiri dari atau mengandung sifat-sifat qabul yang tertinggi, yaitu apa? Itulah sahih lidatihi. Sesuai dengan definisi yang beliau sebutkan itu. Ini adalah ta'rif atau ciri-ciri kriteria hadis makbul yang tertinggi yang dinamakan dengan as-sahihu lidzatihi. As-sahihu bidzatihi, tanpa memerlukan mutabi', tanpa memerlukan jalur lain, tanpa memerlukan syahid. Dia sahih lidzatihi, sanad ini atau hadis ini atau sanad dan matan suatu hadis tersebut. Ala a'la sifatil qabul. Sifatil qabul ala a'la sifatil qabul. Aula. Jadi dia imma hadza bisa. Ya. Kalau tidak mengandung a'la sifatil qabul, ya mengandung yang sifatil qabul bukan a'laha. Yang bukan a'laha di sini yang di bawah ibarah beliau aula di sini ada 3 karena 4. Kalau beliau bilang a'la sifatil qabul, kita bilang tadi hanya 1 sahih lidzati, sedangkan beliau bilang ada 4 anwa'. Lantas yang 3 ini posisinya di mana? Posisi yang 3 ini juga ada sifatil qabul tapi bukan ala a'laha, dan ketiga-tiga ini juga ala maratib, bukan berada pada satu maratib yang sama. Bukan semua berada pada tingkatan yang sama atau kelas yang sama. Di bawah itu apa? Di bawah sahih lidzati ada sahih li ghairihi. Itu peringkat 2. Di bawahnya hasanun lidzatihi dari segi kekuatan. Setelah itu apa? Hasanun li ghairihi. Makanya al-mu'alliq bilang qauluhu aula ay aula yastamilu khabar ala a'la syurutil qabul. Jadi takdirnya li'annahu imma an yastamila min sifatil qabul ala a'laha aw la, yakni aw la yastamilul khabar, atau tidak, khabar tersebut tidak terdiri dari syarat-syarat qabul yang tertinggi. Wa yatahaqqaqu dzalika fil ahwalil atiyah. Yang 3 yang saya sebutkan itu tadi. Ini di sini kita akan bacakan 3 atau yang tidak yastamil ala a'la syurutil qabul itu ada pada keadaan-keadaan di bawah ini, kata beliau. Yang pertama, antujad syurutul qabuli fil haddil adna fil khabar wa huwal hasan. Ada di situ syarat-syarat qabul tapi fil haddil adna, tapi kelasnya peringkat bawah. Fil khabar wa huwal hasan. Yang kedua, an yataqawwa hadha bi tariqin akhar mithlihi aw aqwa minhu. Ada hasan atau ada sanad hasan. Sanad itu hasan lidzatihi. Maka beliau bilang hadza ay yang sebelumnya. Ada sanad
atau ada hadis statusnya apa? Hasanun lidzatihi. Kemudian ada tariq lain untuk hadis ini dengan matan yang sama. Mutabi', anggaplah mutabi'. Fulan yang terlemah di sanad yang pertama ini shaduq. Jadi kita hukumi hadisnya apa? Hasan. Kemudian ada sanad lain untuk hadis ini atau mutabi' untuk yang shaduq ini. Kebetulan dia apa? Juga shaduq. Jadi shaduq plus shaduq, matematikanya muhadditsin hasilnya apa? Tidak mungkin hasan lidzatihi. Tidak mungkin hasan li ghairihi. Karena dia sudah hasan lidzatihi. Pasti ada peningkatan. Karena shaduq sama-sama shaduq. Jadi kedua shaduq saling bergandengan, saling menguatkan, naik menjadi apa? Sahihun li ghairihi. Maka kata beliau, an yataqawwa hadza bi tariqin akhar mithlihi, dengan jalur lain yang statusnya sama dengan dia. Itulah tadi yang saya sebutkan, shaduq sama shaduq. Jadi sahih li ghairi atau aqwa. Maknanya shaduq tadi mutabi'nya lebih kuat dari dia. Fiqh atau hafiz atau awsaq. Terserah. Yang jelas dia di al-martabatil ula dari alfaz tersebut didapati pada martabat pertama untuk alfaz al-ta'dil. Ya. Atau thiqatun thiqah. An yataqawwa hadha bi tariqin akhar mithli aqwamin. Jadi ini ada dua surah. Fayasiru sahihan li ghairihi. Tapi di sini juga berdasarkan, nanti mungkin saya akan singgung atau kita ta'jil di sini. Beliau sini iktisar bahwasanya hadis sahih li ghairihi itu ditimbul karena pertamanya hasan lidzati, kemudian yataqawwa dengan mithlihi atau aqwa minhu. Tapi bisa juga sahih li ghairihi itu datang ketika ada satu hadis, satu sanad itu dhaifun, tapi dhaifnya dhaif yasir. Contohnya 5 syarat tadi, satu syarat tidak terpenuhi, rawinya bukan adil. Contohnya mubtadi' atau fasik atau mubtadi' dan yad'u ila bid'atihi, atau hadisnya menguatkan bid'ahnya, atau rawinya tidak dhabit sama sekali. Tidak dhabit sama sekali, atau sayyi'ul hifdz. Hifdzunya bukan 0, tapi mungkin 30%, 20%. Itu kan dhaif. Sayyi'ul hifdzi. Atau tidak muttasil, munqati', atau mu'allaq, atau mu'dhal. Mu'dhal 2 itu muhtamal, tapi kita fokus ke yang inqita' itu hanya pada satu maudhi'. Atau mursal. Ini kan dhaif, tapi syarat yang lain terpenuhi. Atau syarat lain terpenuhi kecuali syarat adamiyatil illah. Ada illah dalam hadis tersebut. Illahnya qadihah. Illahnya khafiyah. Ya, karena ta'bir beliau ghairu mu'allal, yang maksud ta'lil di sini atau ta'lil di sini adalah illah khafiyah. Karena kalau kita masukkan juga illah zahirah di sini, sebenarnya illah zahirah itu sudah ada pada syarat sebelumnya. Ketika yantafi, tidak tercukupi syarat 3 awal pertama, itu namanya illah zahirah. Zahirah, siapapun yang mustaghil dengan hadis, apapun maratib mereka dalam ilmu hadis, akan mendapati bahwasanya ini illahnya zahirah. Tapi kenapa beliau khususkan ghairu mu'allal? Lihat sini apa kata ulama? Illah sini adalah illah khafiyah yang tidak diketahui kecuali oleh para jahabidah, al-a'immah al-kibar. Kemudian atau syarat lain ada kecuali syudzuz. Ada syudzuz dalam sanad ini. Oke. Baik, kita tadi sampai bahwasanya jadi ketika hadis ini dhaif dikarenakan hal-hal, satu dari hal yang saya sebutkan tadi itu status tadinya adalah dhaif. Tapi bisa yang jabir, artinya dhaifun yang jabir kalau ada penguat, baik itu mutabi atau syahid. Kita ambil contoh syahid. Ini dhaif. Kenapa? Karena dia bukan adil, fasik atau mubtadi' yad'u ila bid'ati, kemudian datang dari jalur lain sahihun lidzati. Kenapa? Karena rijalnya semua thiqah. Kemudian sikhu artinya al-adlu wad-dhabit, tamamud dhabt, yani muttasil sanad, tidak ada illah, tidak ada syudz, setelah itu dipastikan. Jadi kita berani ketika keadaan sanad seperti ini, kita sudah melakukan dirasah, penelitian, sudah kita cek, kita study, kita pastikan ini sanad kedua ini yang kita sekarang lagi i'tibar nih.
lagi cari penguat untuk sanad pertama, ternyata hadis sahihun lidzati, atau ketika dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya atau Imam Muslim dalam sahihnya. Apa hukum hadis yang pertama yang dhaif tadi? Hukumnya adalah sahihun li ghairihi, dan hal ini tentunya sabit memang ada. Jadi jangan hiraukan, jangan pedulikan mereka yang mengingkari bahwasanya hadis dhaifun itu naik ke hasan li ghairi, hasan li dzatihi saja. Ya benar, itu bi'tibaril asli. Secara asal seharusnya dhaifun yang Jabir itu naik satu tingkat, yaitu apa? Hasanun li ghairihi. Akan tetapi ketika antum lakukan, antum cari, kita cari, dan para masyayikh juga sudah mencari, para ulama, kita dapati Imam Bukhari sendiri melakukan hal itu. Imam Bukhari melakukan yang namanya i'tibar, beliau menaikkan hadis dhaif yang Jabir ke sahih li ghairi ketika datang muayyid atau mutabi' sahih li dzatihi. Begitu juga ada Imam Nasa'i, contohnya Imam Nasa'i itu di hadis la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima, beliau menghukumi hadis yang padanya ada sanad, pada sanadnya itu Al-Imam Al-Auza'i, salah satu muridnya Al-Imam Az-Zuhri, Syekhul Syuyukh Imam Zuhri. Akan tapi untuk hadis itu, kata beliau, Al-Imam Al-Auza'i tidak mendengarkannya secara khusus dari Al-Imam Az-Zuhri. Otomatis status hadisnya apa? Dhaif. Dhaifun, tapi bisa ya'tadid atau yang Jabir, bisa naik. Setelah beliau i'tibar dan beliau dapati jalur lain, beliau dapati mutabi' untuk menyutabi' siapa? Al-Imam Al-Auza'i dari Al-Imam Az-Zuhri untuk hadis yang sama tentunya, kebetulan sanadnya sahihun. Ini kerja siapa? Bukan kerja saya. Bukan kerja kita sebagai seorang bahith yang lagi dirasa isnad, bukan. Ini Imam Nasa'i. Ini kerjaan Imam Nasa'i. Imam Nasa'i akhirnya apa? Setelah memastikan sanad kedua tersebut sahih lidzati, beliau naikkan, beliau bilang bahwasanya yang dhaif tadinya sanadnya Imam Az-Za'i yang dhaif menjadi naik menjadi apa? Menjadi sahihun lidzati. Dan banyak misal-misal yang lain, termasuk juga Imam Bukhari wal a'immah. Dan cukuplah dengan misal mereka itu sebagai misal. Wa illa kita bisa juga dapatin minal mutaakhirin dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Sakhawi di kitab riwayat mereka atau kitab tatbiq, kitab takhrij mereka untuk al-ahadits. Ya. Oke. Itu yang kedua. Itu halah kedua untuk hadis-hadis yang mengandung sifatil qabul tapi bukan ala a'laha. Yang ketiga, an yakuna faqidan ba'dha syurutil qabul. Hilang sebagian syurutil qabulnya, seperti yang saya contohkan tadi. Contoh yang sama, tapi bihaitsu yakunu dha'ifan dha'fan ghairu syadid. Tapi dengan syarat muqayyad. Beliau tidak ini, jadi bihaitsu di sini ihtimal litaqid, karena haitsu itu, kalimat haitsu ada 3 makna. Walaupun mungkin nanti mungkin ada yang tepat. Yang ketiga itu, yang pertama lil itlaq. Jadi kalau antum dapati kalimat haitsu bisa jadi lil itlaq, atau yang kedua lit taqid, yang ketiga lit ta'lil. Contoh lil itlaq, contohnya ta'rif al-insan min haitsu huwa insan. Ini artinya apa? Haitsi hadis ini apa? Haithiyatul itlaq. Maknanya definisi insan tanpa melihat sisi lain, tanpa kita ikatkan dengan sisi apapun, adalah kada wa kada wa kada. Atau litaqid, muqayyad. Muqayyad ya. Al-insan min haitsu sihhatihi wa zawal sihhatihi. Manusia ini dari segi sehat badannya atau tidak sehatnya itu adalah maudhu'ut tib, adalah objeknya ilmu kedokteran. Itu haitsu di situ apa? Min haitsu kada. Taqid atau lil ta'lil. Jadi apa? An-naru min haitsu hararatihi tusakhinul ma'. Jadi ma' itu air itu panas dikarenakan apa? Api, atau dikarenakan panasnya api. Jadi tidak terlepas dari 3 ini. Walaupun ada yang memberi ada ifadah bahwasanya juga ada namanya haid itu, atau wazifah kerjaan, atau wazifah untuk kalimat haid itu untuk apa? Untuk mura'ah, ya.
mura'ah. Nah, atau cukup yang 3 itu, karena di situ dibilang qaidul haithiyah mura'ah, artinya apa? Litaqyid. Nanti akan kita jumpai kalimat al-haid, al-ta'bir atau ibarat al-haid marah ukhra. Ini di hasyiah. An yakuna faqida ba'd syurutil qabul bihaitsu yakunu dha'ifan dha'fan ghaira syadid. Tapi ini syarat, karena kalau dhaif syadid ad-dha'f tidak akan naik, kecuali memang walaupun, atau saya sudah pernah menyinggung ini, walaupun ada sebagian ulama yang menaikkan syadidud dha'f kepada dhaif yasir, atau bahkan bisa naik kepada sahih. Dan ini saya ucapkan ini berdasarkan tatbik ba'dil mutaakhirin, seperti Al-Imam As-Sakhawi dan Imam Ibnu Hajar sendiri. Bahkan ada yang pernah menaikkan maudhu' ketika datang mutabi' dengan hadis yang sama. Mutabi'nya adalah apa? Maksudnya maudhu' di sini kita nggak bisa menghukumi maudhu' karena ternyata iktisyaf bahwasanya bukan maudhu'. Kenapa? Karena dia bukan tafarrud. Jadi dia dhaifun jiddan, karena ada mutabi' sahih jadi sahih. Dhafan wa syadid thumma yataqawwa, kemudian naik dari min tariqin akhar, dari jalur lain. Tapi mulahadz di sini, tariq di sini cukuplah hanya satu, walaupun dari satu tariq. Karena nanti Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan contoh fi qauli wa tsani in wujida ma yajburu dzalikal qusur ka kathratit turuq. Tapi perlu diketahui ibarah beliau kathratit turuq di sini hanyalah mithal. Jadi tidak menafikan bahwasanya kalau ada mutabi' hanya satu, mutabi' untuk dhaif atau mutabi' untuk hasan li dzatihi, walaupun satu akan menaikkan hasan atau dhaif tersebut. Bihaitsu yakunu dha'ifan dha'fan wa syadid thumma yataqawwa min tariqin akhar mithlihi. Jadi contohnya apa? Dhaif plus dhaif jadi hasanun li ghairihi. Dhaif ghair syadid atau dhaif yasir tambah dhaif yasir. Matematikanya muhadditsin bagaimana? Jadinya apa? Hasanun li ghairihi. Atau aqwa minhu, contohnya ya tadi hasanun dhaifun ghair syadid atau dhaifun yanjabir atau dhaifun ya'tadid. Artinya dhaifun yang ringan. Di mutabi' ada mutabi'nya itu statusnya hasanun li dzatihi. Jadi status yang dhaif apa? Hasanun li ghairihi. Maka kata beliau au aqwa minhu fayusbihu hasanan li ghairihi. Jadi ini semua adalah ahwal untuk hadis yang tidak mencakup atau tidak lam yastamil ala aqwa sifatil qabul. Qala musannif Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Al-awwal berarti ma yastamilu min sifatil qabul ala a'laha atau ma yastamilu ala a'la sifatil qabul, namanya as-sahih li dzati. Definisinya apa? Kita sudah bacakan tadi pada awal sekali ta'bir Al-Hafidz Ibnu Hajar pada majelis kita ini. Watsani, yang kedua, in wujida ma yajburu dzalikal qusur ka kathratit turuq. Dzalikal qusur yang dimaksud adalah 3 ahwal yang baru kita bacakan tadi yang ditorehkan di sini oleh al-mu'alliq rahimahullah taala. Qusur yaitu apa? Mencakup al-hasan li dzati, al-hasan atau as-sahih li ghairihi, atau al-hasan li ghairihi. Ya, dengan asbab-asbabnya, dengan ahwal tersebut kan mempunyai masing-masing penyebab-penyebabnya. Bagaimana yang baru kita sebutkan. Wa tsani in wujida ma yajburu dzalikal qusuri ka kathrati turuq. Apa contohnya? Apa yang mengangkat suatu hadis daripada qusur menjadi naik, menjadi ghairu qusur. Kathratu turuq. Ini misal sebagaimana yang saya tanbihkan tadi. Dan ini tidak menafikan apa dari misal yang juga kita contohkan tadi. Semua misal yang kita sebutkan tadi itu mutabi' atau thariqnya hanya satu, juga menaikkan. Bagaimana kalau 2, 3 itu min babi aula, jadi lebih menguatkan. Kalau memang sampai kepada memenuhi tawatur ya jadi mutawatir. Kata beliau di ta'liq nomor 2, bahwa kadza idza taqwa bi talaqqi al-ulama lahu bil qabul. Berarti ada 2. Ini contoh. Ini contoh pertama, katharatut turuq, contoh penguat untuk hadis yang qasir daripada a'la maratibil qabul atau a'la sifatul qabul. Begitu juga dia pada dasarnya dia bukan mengandung a'la sifatul qabul, tapi para ulama telah menerimanya. Ada namanya talaqqil ulama untuk hadis ini bil qabul, walaupun dia bukan sahihun li dzatihi.
sebagaimana yang diucapkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i fil Mursal. Wa sayati safhat 83 pada halaman 83. Kata beliau, fa huwa sahihu aidan lakin la lidzatihi. Kata beliau yang seperti ini, in wujida ma yajburu dzalikal qusur, contohnya ka kathrati turuq, namanya apa? Kata beliau, fa huwa sahihu aidan, akan tetapi istidrak beliau la lidzatihi, melainkan apa? Beliau sini tidak menyebutkan la lidzatihi sahih wa aidan lakin li ghairi, yani la lidzatihi artinya apa? Li ghairihi bal bi ghairi li ghairihi, lakin la lidzatihi bal li ghairihi. Wa haitsu la jubran fa huwa al-hasanu li dzatihi. Artinya la haitsu la jubran, kapan? Ketika hadis tersebut memang hasan li dzatihi. Kapan suatu hadis menjadi hasan li dzatihi? Kalau dhabtunnya bukan tam. Jadi semua syurut yang 5 ada atau semua quyud yang 5 ada, tapi dhabtunnya naqis. Naqisud dhabt atau dhabtan ghaira tam. Ya kan? Atau dhabtin atau ghairi tamamid dhabt, ghairi tamid dhabt. Dhabtunnya itu tidak tam. Akan datang apa itu arti dhabt. Namanya hasanun li dzatihi. Wa in qamat qarinatun. Jadi satu, in wujida majburu. Yang kedua, wa haitsu la jubrana fa huwa hasan li dzatihi. Berarti beliau urutkan sahih li ghairihi kemudian hasan li dzatihi. Yang ketiga, wa in qamat qarinatun. Qarinah adalah pada dasarnya dia adalah hal atau sifat. Tapi qarinah yang dimaksud di sini apa? Ini saya tulis ini. Tamam. Qarinatun turajjihu janiba qabuli ma yatawaqqafu fihi. Fa huwa al-hasanu aidan lakin fa huwa al-hasanu aidan la li dzatihi. Sini. Contohnya, hadis itu masturul hal atau majhulul hal. Antum dapati hadis di sanadnya ada rawi majhulul hal. Antum majhulul hal artinya tidak mendapati halnya bagaimana? Antum tidak mendapati dari ulama al-jarh wa ta'dil yang menyebutkan halnya, walaupun kita sudah ketahui ainnya, siapa namanya, sulatiyah atau nama abnya atau usulnya, kemudian kunyahnya, laqabnya, nisbahnya, kemudian syuyukhnya atau sebagian dari syekhnya atau rawi daripadanya, namun tidak didapati halnya. Ini kan majhulul hal. Atau lam aqif ala halihi, antum tidak mendapati halnya. Atau ba'dil ulama sudah menyebutkan fulan majhulul hal atau fulan mastur, tidak diketahui halnya. Atau bahkan majhulul ain, tidak ketahui ainnya. Antum dapati namanya di sanad, tapi tidak mendapati nama ini di kutubi rijal. Tidak ada yang mengifadah antum siapa ini orang, sehingga saya ketahui siapa ini ain hadzal rajul. Katanya sini kauni mastur hal wal qarinah. Qarinah yang dimaksud di sini apa? Fa in qamat qarinatun. Qarinatun yang dimaksud di sini adalah contohnya ka'an yarida min tariqin akhar au nahwi. Turuk tentunya qara'in banyak. Contoh qarinah ketika suatu hadis itu dhaif atau suatu hadis ini antum tatawaqqaf. Antum tawaqquf pada menghukumi hadis ini. Karena majhulul hal atau majhulul hal umuman itu membuat hadis itu tidak bisa antum hukumi sebagai hadis dhaif. Itu aib. Seharusnya apa dihukumi dalam at-tawaqquf. Udah tawaqquf, karena at-tawaqquf juga maslak. Jadi menghukumi sesuatu bukan hanya dengan qaulika sahih atau hasan atau dhaif. Dhaif jiddan. At-tawaqquf juga maslak. Qarinahnya apa? Ada mutabi'. Lagi-lagi kita kembali kepada apa? Mutabi'. Jadi mutabi' itu sendiri qarinah untuk syuf di sini kan yarida min tariqin akhar fa yata'adadan. Saling menguatkan. Yang tadinya ini at-tawaqquf saya, tapi syarat lain terpenuhi. Tapi saya dapati ini tariq akhar sahih atau hasanun li dzati, sehingga yang tadinya saya tawaqquf saya naikkan menjadi hasanun li dzatihi atau hasanun atau sahihun li hasanun li ghairi atau sahihun li ghairihi. Fanahkumu bi annahu hasanun la li dzati bal li 'arid. Dari sini. Ini saya nukil dari Syekh Ibnu Abi Syarif di Majmu' al-Hawashi untuk nuzah.
Wa in qamat qarinatun turajju janiba qabuli ma yutawaqqafu fihi. Nah, ini yang saya maksud tadi, ma yutawaqqafu fihi. Bukan hanya, apalagi kalau dhaif. Jadi sama, baik antum mendapati satu hadis yang antum tawakuf padanya, atau hadis tersebut dhaif yang jabir, ketika ada qarinah yang dimaksud apa? Mutabi'at atau tariq akhar, dia akan menaikkannya kepada sahih li ghairi atau hasanun li ghairi sesuai dengan keadaan tersebut. Tapi kata beliau di sini, beliau taksis apa? Fa huwal hasanu aidan la li dzati, tapi li ghairihi. Jadi diketahui tartib Al-Hafidz Ibnu Hajar di faqrah ini, qauli wa tsani, ini faqrah, ini khusus apa? Beliau tartibkan untuk ma la yastamilu ala a'la sifatil qabul. Artinya apa? Beliau mulai dari sahihun li ghairihi, kemudian hasanun li dzati, kemudian hasanun li ghairihi. Maka kita fa huwal hasanu aidan la li dzatihi. Wa qaddima al-kalamu. Ini ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan. Kenapa quddimal kalamu ala sahihi lidatihi? Sebagaimana beliau bilang di sini. Li'annahu imma an yashtamila min sifatul qabul ala a'la aw la. Al-awwalu sahih lidatihi. Kan ini taqdim al-sahih lidatihi. Kenapa? Kenapa yuqaddam as-sahih lidatihi? Jawabannya li'uluwi rutbatihi. Jadi ini jawaban sesuai dengan apa namanya? Logika. Wal murad bil adl. Sekarang beliau akan mensyarh masing-masing daripada qaid ta'rif. Beliau bukan syarh ta'rif, hingga beliau menyebutkan apa namanya muhtarazat atau ma dakhala bihi, tapi masing-masing qaid dari itu, atau ya masing-masing beliau ta'rifkan istilah-istilah tersebut. Mulai dari apa? Al-adl. Al-adl kata beliau, man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati at-taqwa wal muru'ah. Man lahu berarti sahib malakah. Sini al-adl di sini bermakna adil, orang yang adil. Sahibu malakah. Apa arti malakah? Malakatun adalah hay'atun rasikhatun fin nafs. Sesuatu yang terbentuk di dalam jiwa seseorang. Sudah terbentuk, itu namanya malakah. Nah, jadi kalau malakah yang membawa seseorang untuk mulazamati taqwa namanya al-adlu. Ada malakah lain, jadi malakat banyak. Di sini malakah yang membuat seseorang untuk konsisten dalam takwa. Apa itu takwa? At-taqwa, definisi yang masyhur yang sering kita dengar apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Nah, tetapi yang murad, yang dimaksud dengan at-taqwa di sini adalah, beliau sebutkan di sini nanti. Sini wal murad bit taqwa ijtinabul a'malis sayyi'ati min syirkin aw fisqin aw bid'atin. Menjauhi perbuatan-perbuatan buruk berupa syirik atau fisq atau bid'ah. Atau bahkan di sini beliau sebut atau bid'atin mukaffirah. Kenapa tidak mufassiqah? Karena cukup seseorang menjadi fasik bisa jadi karena dia yartakibul kabair, yartakibu kabirah, dengan irtikab satu kabirah saja dia tinggalkan salat dengan sengaja atau dengan malas-malasan sehingga keluar waktu dia belum melaksanakan sholat di waktu yang di waktu itu dia fasik karena kabirah min kabair. Seseorang berzina kabirah min kabair, fasik. Atau dia yartakibu shaghair, banyak melakukan dosa-dosa kecil tapi shaghair, fasik. Atau dia mubtadi', bid'ah dia ini membuat dia fasik, ya kan? Contohnya dia mukaffir, mentakfiri, suka mengkafirkan beberapa orang muayyanin. Dia bilang fulan, disebutkan namanya kafir, fulan kafir, syekh fulan kafir. Itu kan mufassik, seorang itu menjadi fasik. Atau banyak contoh yang lain. Maka di sini au bid'ah ai mukaffirah. Karena ada bid'ah mukaffirah. Ini tentunya kalau bid'ah mukaffirah tentunya kafir. Contohnya dia mengingkari adanya salat. Ingkar sudah. Amal qalbi, bukan hanya malas-malasan. Ini bid'ah dan membuatnya kafir. Ini kalau dijauhi, kalau seorang terjauh dari sifat-sifat ini namanya apa? Muttaqin atau muttaqi. At-taqi. Artinya apa? Dituntut seseorang untuk mencapai darajat taqwa. Al-murad di mustalah ini harus terjauh dari sifat-sifat ini. Syuf di sini saya nukilkan au bid'ah mukaffirah au da'iyah min sahibiya ila madhhabihi. Ini penting. Ini sepenting qaid di sini.
dia harus selamat supaya menjadi takwa, selamat dari bid'ah yang menjadikan sahib bid'ahnya ini, dia itu mengajak orang-orang kepada madhab yang fasid, madhabnya yang fasid. Au da'iya min sahibiha min sabilillah ila madhabil fasid. Bukan hanya sekadar dia mubtadi', mukaffir atau mufassiqah saja, lantas kita hukumi dia suatu hadis tersebut dhaif. Tidak bisa secepat itu. Apalagi kalau dia memiliki dari segi dhabt, dari segi yang hal-hal yang lain, itu dia terpenuhi pada dirinya. Hanya saja kesalahannya atau khalalnya, cacatnya dia pada bid'ahnya ini. Maka di sini penting qaid ini, au da'iyatin min sahibiha ila madhhab. Jadi takdirnya seperti ini. Wal murad bi taqwa ijtinabul a'mali sayyi'ati min syirkin aw fisqin aw bid'atin mukaffiratin aw da'iyatin min sahibiha ila madhabil fasid. Jangan dia mubtadi' kemudian da'i mendakwah orang atau mengajak orang kepada kebid'ahannya atau kepada bid'ahnya. Qala al-Qari, al-Imam al-Qari fi syarh mengatakan, wa illa qad yujadu man rumiya birrafdi aw an-nasbi fi rijali sahih. Di sini penting karena memang pernah dalam beberapa kasus di suatu negara salah satu wa'id atau mudarris di suatu tempat itu karena kejahilannya atau karena tawahumnya dia membesar-besarkan hal ini, seolah-olah dia baru, seolah-olah orang lain tidak tahu bahwasanya di Sahih Bukhari ada para ruwah, bukan ada, bahkan banyak para ruwah yang memang mubtadi', rafidah, minar rawafid, atau rawi tapi minan nawasib. Yani rafidah minar rawafid, yani syiah. Ya kan? Syiah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Atau an-nasib, yang tidak mencintai Sayyidina Ali dan keluarga beliau, itu nasib. Itu mubtadi'ah. Kalau kita rujuk kepada ulama akidah, mereka akan menyebutkan ini mubtadi'ah. Akan tapi tidak secepat itu kita menghukumi bahkan Sahih Bukhari. Dengan ajarnya mereka tidak menjadikan Sahih Bukhari, tidak mencacatkan Sahih Bukhari pada kesihahnya. Kenapa? Karena setelah diteliti mereka bukanlah orang-orang para mubtadi' atau para nawasib atau para rawafid atau mubtadi' lainnya yang ada di Sahih Bukhari bahkan atau di Sahih Muslim. Mereka tidak mengajak kepada bid'ah mereka. Bahkan atau juga hadis mereka tidak menguatkan bid'ahnya mereka. Dan sahib sahih lebih mengetahui hal itu, ya kan? Jadi qala rahimahullah wal murad bi taqwa ijtinabul a'mali sayyi'ati min syirkin aw fisqin aw bid'atin. Wal muru'ah wal murad bil 'adli man lahu malakatun tahmilu 'ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Apa sih yang dimaksud dengan al muru'ah? Al muru'ah adalah at-takhalluq bi akhlaqi Al-muru'ah adalah at-takhalluq bi akhlaqi amthali. Muru'ah adalah berakhlak, berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang yang sama dengan kita, orang-orang di sekitar kita. Kata beliau sini di Al-Imam Al-Attar di hasyahnya, wa aqranihi bi akhlaqi amthalihi wa aqranihi fi lubsihi, dalam berpakaiannya, dalam jalannya, gerak-geriknya, diamnya, kemudian sifat-sifat lainnya, wa mimma wa mimma yu'addu min khawarimil muru'ah, dan hal-hal yang lain yang memang dianggap kalau itu dilakukan akan menjatuhkan marwah seseorang. Dengan bahasa kita sebut marwah. Ad-dibaghah, kemudian al-hijamah, melakukan dibagh, sama'. Itu beberapa hiraf atau pekerjaan, mata pencarian yang memang secara umum di mata sebagian masyarakat itu merendahkan status sosialnya. Ad-dibaghah wal hijamah, bekam wal hiyakah, mimma la yaliqu bihi min ghairi dzurra, yang tak layak untuk seorang rawi. Karena kita bercerita sekarang pada seorang rawi kan, untuk seorang rawi. Antum dapati seorang rawi tapi dia tukang hijamah. Hijamah hukumnya boleh-boleh saja. Bahkan hijamah kan terkadang bahkan diperlukan karena itu merupakan suatu ilaj nabawi, bahkan Nabi juga hijamah. Tapi kalau seorang rawi kerjanya hajjam, dia sebagai hajjam, tukang hijamah, itu akan menjatuhkan marwahnya, muruahnya. La yaliqu bihi,
kecuali min ghairi darurah. Darurah kalau sudah bercerita darurah ceritanya lain. Wa kal bauli fi tariq, ini misal lain. Kencing atau buang air kecil di jalanan. Wa suhbatil aradil, bergaul dengan orang-orang yang orang rendahan, dan bermain-main dengan burung, bil hamam wa amsal dzalik, wa mujmaluha al-ihtirazu amma yudhammu 'afan. Dhabitnya apa? Dhabitnya agar seseorang tidak jatuh atau kharim ikhtaramat muru'atuhu, tidak jatuh marwahnya, hendaklah dia menjauhi apa-apa hal-hal yang dicela secara uruf. Ibarah beliau al-urf di sini perlu untuk tanbih. Jangan kita hukumi seseorang bahwasanya in kharamat muru'atuhu, jatuh marwahnya. Antum sekarang di Mesir, antum samakan dengan antum di Indonesia atau di Malaysia atau di negara kita. Karena urf itu berbeda dengan berbedanya tempat. Makanya kata di sini, ini kata beliau apa? Mu'allim. Qultu rubba syai'in yakunu mustankaran fi zaman duna zaman. Bisa jadi satu hal diingkari. Antum lihat di sini orang kalau makan sambil jalan, atau seorang alim. Ini misal ya. Misal seorang alim tadi apa? Itu contohnya berpakaian tidak menutup kepala. Di sini. Mustangkar. Di negara antum itu mustangkar. Apalagi waktu menjadi imam sholat, mustangkar. Bagaimana imam nggak pakai kopiah? Itu mustangkar. Imam, alim, ustaz nggak pakai kopiah. Atau waktu ngajar, atau dalam kesehariannya, mustangkar pada zaman, atau pada makan, duna makan. Wa fi baladin duna balad. Jadi sini berbeda dengan berbedanya tempat, dengan berbedanya zaman. Bisa jadi itu mustangkar dulu, tidak mustangkar sekarang. Bisa jadi dulu mustangkar kalau alim tidak pakai imamah, tidak membesarkan imamahnya, atau tidak membesarkan pakaiannya. Tapi sekarang sudah al-urf ini sudah berubah. Tidak bisa kita hukumi rawil hadis sekarang atau muhaddits, seandainya kita sekarang di zaman riwayat atau tidak. Seorang alim atau muhaddits atau rawil hadis yang meriwayatkan hadis tidak pakai imamah, lantas dia in kharamat muru'atu. Tidak semutlak itu. Jadi harus diperhatikan di mana Anda, kapan Anda, untuk sebelum menghukumi. Wa min syakhsin duna akhar, berbeda orang dengan orang lain. Qala Sakhawi rahimahullah. Di sini Imam Sakhawi fi Fathul Mughith nyatakan apa? Wa ma ahsana qaula Az-Zanjani fi Syarh al-Wajiz. Imam Sakhawi menukilkan dari Imam Az-Zanjani fi Syarh al-Wajiz. Kata beliau apa? Al-muru'atu yarji'u fi ma'rifati al-'urf. Marwah itu kembali atau untuk menghukumi marwah seseorang ada atau tidaknya itu kembali kepada urf atau kebiasaan atau adat suatu tempat atau zaman. Fala tata'allaqu bi mujarradi syar'. Maka tidak muru'ah itu tidak berkaitan secara langsung dengan syariah, langsung tidak. Wa anta ta'lamu anna al-umur al-'urfiyyah qallama tudbaq. Bahwasanya perkara-perkara urfiyah itu tidak mudah untuk didhabtkan. Bal hiya takhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal buldan, berbeda dengan berbedanya orang atau tempat dan tempat. Fakam min baladin jarat 'adatu ahlihi bi mubasharati umurin law basharaha ghairuhum la'udda kharfan lil muru'ah. Berapa banyak ada beberapa negara atau beberapa balad sini bukan negara tetapi mantiqah. Imam Bajuri kasih dhabit untuk balad itu di hasyiah beliau alal Ibnu Qasim. Balad bukanlah, tidak semestinya selamanya kita ta'rifkan atau kita memahami negara. Fakam min baladin jarat, suatu tempat ada anasir sehingga dia menjadi balad. Jarat adatu ahli, sudah biasa pada ahlnya mubasyarah umur, melakukan perkara-perkara yang kalaulah dilakukan di tempat lain itu akan menjatuhkan marwah seseorang. Wa fil jumlah ri'ayatu manahij syar'i wa adabi wal ittida' bis-salaf wal ittida' bihim min amrun wajib ri'ayah. Qala Zarkashi wa ka'annahu yushiru bidzalika ila annahu laysa al-muradu sirata mutlaqin nas bal alladhina yuqtada bihim. Tentu kita bercerita bukan kita bilang ini bukan untuk umumin nas. Siapa saja yang kita lihat berbeda, tidak takhaluk dengan akhlak amthali, lantas dihukumi dia tidak ada marwah. Tapi kita berbicara khusus untuk rawi atau untuk alim yang membawa risalatil ilm, yang menisbahkan dirinya kepada al-ilmi syarif, ilmi al-hadith al-syarif atau ilm selain ilmi al-hadith an-nabawi. Tamam.
Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar wa dhabtu. Apa arti dhabt? Sekarang kita masuk pada ad-dhabt. Wa dhabtu, sebelum beliau ta'rif, beliau taksim dulu, beliau bagikan bahwasanya dhabt ada dua. Ada dhabtu sadr, ada dhabtu kitab. Apa kata al-mu'alliq fil hasyiyah, ad-dhabtu malakatun tu'ahhilu ar-rawiya li an yarwiya al-haditsa kama sami'ahu. Ini ad-dhabtu secara umum. Artinya apa? Ada hay'atun ra'isyatun. Hay'atun, lagi-lagi kita bercerita menemui kalimat malaka, yaitu hay'atun, sesuatu yang terbentuk di dalam jiwa yang membuat seseorang, sesuatu yang terbentuk itu membuat seorang untuk mempunyai keahlian, atau rawi, membuat seorang rawi ahli atau layak untuk meriwayatkan hadisnya, membuat dia mampu untuk meriwayatkan hadis yang dia miliki, yang pernah dihafal, yang ada pada dirinya, sebagaimana ketika ia mendengarnya. Ini dhabtu sadr. Kenapa dhabtu sadr? Kenapa tidak dhabtu dhihn atau dhabtu aql? Karena al-ulama memang berbeda pendapat di mana posisi al-aql. Ada yang menyatakan al-aql posisinya fi dimag, di otak, di kepala kita. Ada yang menyatakan tidak, al-aqlu, akal itu posisinya di hati. Yaitu apa? Al-qalb, as-sadr. As-sadr ay al-qalb, dhabtul qalb. Makanya apa? Firman Allah, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Allah enggak bilang lahum dimagun admighah la ya'qiluna biha, tapi lahum qulubun itu. Jadi termasuk Al-Imam Al-Bajuri pernah di antara nas yang pernah saya lalui, Syekh Abi Aliyan di An-Nazm Al-Lu'lu'ul Manzum fi Maratibil Ulum, beliau juga mengiktimadkan bahwasanya tempatnya atau posisinya al-qalb adalah, posisinya al-aqlu adalah fi sadri. Maka di sini at-ta'bir ya'ti dengan qaul beliau dhabtu sadr. Dhabtu sadr adalah wa huwa an qala dhabtu sadrin wa huwa an yathbuta ma sami'ahu bihaitsu an yuthbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu. Tamam? Yatamakkanu min istihdarihi mata syaa. Dia mengisbatkan, meneguhkan, mengkokohkan apa yang ia dengar. Di mana dia kokohkan? Di dalam sadr dia, di dalam nafs dia, diri dia. Bihaitsu, haitsu di sini tentunya qaid. Oke, yang mana dengan demikian dia yatamakkan, yani yaqdir, dia bisa untuk istihdar, untuk hadir kapanpun, hadir, yastahdir, untuk mengeluar atau untuk mentasmi' atau untuk mentahdits siapa yang memerlukannya kapanpun, matasya, kapanpun ia berkehendak, baik ketika diminta, ada orang minta tahdits atau tidak. Itu arti dhabtu sadr. Artinya hafalan yang ada pada dirinya itu terjaga sebagaimana terjaga ketika dituntut untuknya, padanya atau darinya untuk mentahdits, untuk melakukan sama' hadithi, dia sanggup tanpa merujuk kepada, tanpa melihat kitab, tanpa merujuk kepada kitabnya. Kenapa? Karena hafalan yang ada pada sadrnya. Itu yang pertama. Dhabtu kitab siyanatu ladaihi mundu sami'a fihi wa sahahu ila an yu'addiya minhu. Kalau dhabtu kitab, dhabt tersebut, terjaganya atau hadis-hadis tersebut ada pada kitab. Karena ini memang sunnatil ulama, dan salah satu alatul ilm adalah kitab. Jadi tidak boleh terlepas seorang alim daripada kitab, kecuali kecuali a'ma. Karena kan ada berapa banyak para ulama yang memang dia a'ma. Bahkan ufrida bita'lif untuk mengumpulkan tabaqat ulama yang buta, yang tidak, yang basir, Jadi kapan seorang disebut dhabtu kitab? Ketika dia menjaga kitabnya, siyanah, menjaga, yakni hifz, menjaga kitabnya ladai, pada dirinya. Jadi dia jaga kitab itu pada dirinya. Semenjak dia mendengar hadis, contohnya ini kalam ini bi'tibari makana. Karena ini kalam untuk zaman dahulu. Karena tentunya dulu para ruwah atau para tulabil ilm, para tulabil hadis hadir kepada muhaddits atau kepada ar-rawi, kepada musnid, membawa kitab, qalam dan awraq. Tentunya tidak ada kitab seperti sekarang yang jais atau kurrasah. Awraq yang dikumpulkan tidak semudah sekarang. Itu kitab terjaga. Tentunya itu semua naskh dengan qalam. Artinya apa? Kalau dijaga, tidak dipinjamkan atau tidak dicuri oleh orang lain, itu aman, terjaga dari yang namanya tahrif atau tashif. Karena masih bisa, kalau kitab antum
Anggap antum berada di zaman riwayah dulu atau di zaman sebelum adanya tiba'ah, percetakan kitab. Masih zaman naskh, manual. Kalau dicuri atau kalau dipinjamkan. Itu si peminjam bisa ngambil kolamnya, ngambil pen atau ngambil penghapus, dia hapus, dia ganti dengan kalimat lain. Apa yang terjadi? Itu hati-hati. Itu rawi itu bisa dihukumi apa? Dia ini dhaif. Karena tidak apa? Muhtaram karena tidak dhabitu kitab. Sudahlah dia tidak dhabitu sadr dan dia tidak juga dhabitu kitab. Tidak menjaga kitabnya dari namanya apa? Tahrif. Karena dia meminjamkannya. Salah satu afah yang terjadi ketika seorang rawi meminjamkan kitabnya kepada orang lain. Tidak semua yang dipinjam kepada kitab adalah orang-orang yang amanah. Tidak semuanya orang amin. Orang yang punya apa? Tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat itu ada sampai kapan? Sampai ila an yu'addiya minhu. Makanya banyak di antara a'immah, di antara Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad saya pernah menyatakan ini bahwasanya beliau hafal alf hadis, 1000 hadis, 1.000.000 hadis, 1000 kali 1000. Akan tapi beliau dikenal dengan imam hadis yang tidak pernah mentahdits meriwayatkan hadis melainkan dengan kitab. Makanya ada satu riwayat mengenai beliau, murid beliau suatu ketika mendapati beliau ila hadha sin, beliau sudah tua ketika itu. Ila hadha sin, profesor, al-ustad, di atas itu lagi bahkan. Beliau membawa kitab dan membawa kalam. Ila hadha sin ya imam, sampai umur segini kamu masih bawa kitab? Bukankah kamu sudah hafal sekian-sekian hadis? Apa kata beliau? Minal mahbarah ilal maqbarah. Saya akan terus seperti ini dari buayan sampai ke liang lahat. Itu namanya dhabitu kitab. Maka di sini ada niqash, ada yang menganggap Al-Imam As-Sakhawi menukilkan dari sebagian orang bahwasanya yang meriwayatkan hadis dengan kitab itu tidak diterima. Kata Imam, kata orang tersebut sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sakhawi. Tapi apa kata Imam Al-Attar? Idza tahaqqaqa fil kitab ad-dhabt bil ma'na al-madhkur fa man'u riwayah minhu mamnu'. Bagaimana kamu wahai fulan, kamu melarang orang untuk mentahdits dari kitabnya. Di mana ayatnya? Kalau seseorang sudah bisa menjaga kitabnya daripada orang lain, daripada yang membuat kitab tersebut bisa ditashif dengan cara i'arah tadi contohnya. Ya kan? Itu semua terpenuhi pada diri dia walaupun dia bukan dhabitu sadr. Apa alasan kamu untuk melarang at-tahdits di kitab? Faman riwayat minhu mamnu' kata beliau. Bal qad yudda'a annahu aqwa. Bahkan seharusnya ketika saya mentahdits dengan kitab itu lebih kuat. Lebih dipercaya oleh para hadirin daripada ini saya sekarang tahdits nih tanpa ada kitab. Karena apa? Al-hafizah ini khainah. Saya bisa dikhianati oleh hafalan saya. Memang sifatnya, salah satu sifat hafizah kita, ingatan kita adalah berkhianat. Bagaimanapun orang, sekuat apapun dia martabahnya dalam al-hifz, dalam imamah fil hifz, itu pasti tidak terlepas dari yang namanya apa? Wahm atau wahmun, ya. Wahmun muqabilu dhann, bukan wahmun, bukan ghalat. Bisa juga wahmun, ghalat. Ghalita waznan wa ma'nan. Jadi itu kata Imam Attab. Dan ini mutajih, dan ini sangat itu bahkan sebagaimana saya sebutkan teologi itu ada beberapa imam yang dikenal memang tidak pernah tahdits kecuali dengan kitab. Yudda'anha aqwa min riwayah hifdhan li'annahu la ya'manu al-insan min tatarruqi khalani nisyan. Tidak ada yang selamat dari namanya yang namanya lupa. Bi khilafil kitab, beda kalau kitab. Fadhahir, selagi kitab itu terjaga, fadhahir annahu kulluhu tam. Kalau memang dipastikan memang kitab terjaga, memang kitab semuanya tam, sempurna. Dia dari awal hadis sampai akhir hadis dinukilkan oleh para sami'in, para ruwatil hadis dengan selamat, dengan salim. Fadhahir annahu kulluhu tam la yatasawwaru fihi nuqsan. Tidak bisa kita bayangkan orang yang mentahdits dengan kitab akan ada namanya di situ nuqsan. Kenapa? Karena dia hifdzunnya tam. Makanya sebagian ruwah ketika di kutubi rijal antum tatbiq thiqatun idza haddatsa min kitabi. Ini rawi ini thiqah kalau dia mentahdits dari kitabnya. Atau kadang-kadang seperti ini mereka menghukumi.
Ini rawi ma'ruf bahwasanya dia tidak pernah mentahdits kecuali dari kitab. Para ruwah menghukumi dia sudah thiqatun atlaqa. Dan kebetulan selama mentahdits sampai akhir hayatnya tidak pernah kitabnya keluar dari dirinya dengan cara dipinjamkan atau dicuri orang lain sehingga berpeluang untuk ditashif. Wal muttasil, ini selanjutnya wal muttasil. Muttasil adalah masalima isnaduhu min suqutin fihi bihaitsu yakunu kullu min rijalihi sami'a dzalikal marwi min syaikhihi. Muttasil adalah hadis adalah hadis yang selamat isnadnya dari sukut, yakni gugur padanya, pada isnad tersebut. Bihaitsu, sama juga muraat taqyid, yakunu, yang mana setiap daripada rijal-rijal di sanad tersebut mendengarkan hadis tersebut dari man min syaikhi, dari orang yang di atasnya. Jadi dari Imam Bukhari mendengarkan daripada syekhnya, Imam Muslim mendengarkan dari syekhnya, dari contohnya syekh beliau, kemudian syekhnya dari syekhnya sampai kepada Rasulullah SAW, semuanya mendengarkan hadis tersebut dari masing-masing dari syekhnya, maka itu disebut muttasil. Wasanadu taqaddama ta'rifu. Adapun ta'rifus sanad jadi muttasil wadih. Adapun ta'rifus sanad juga taqaddama, ada yang menyatakan isnad itu adalah sanad, tapi untuk kalau mau lebih jelas silahkan dibedakan antara isnad sanad. Isnad adalah hikayatu tariqil matni al-fi'l. Ketika antum menyebutkan hadatsana fulan, ini pekerjaan ini namanya isnad. Sablu sanad atau isnad namanya. Dan sedangkan tariqul matni tersebut daripada Imam Bukhari sampai Rasulullah itu namanya sanad, tariqul matni. Kemudian wal mu'allal, ini qabla al-akhir untuk istilah atau qaid daripada ta'rif. Al-mu'allal adalah isim ma'ful daripada 'allal yu'allilu. Ini tentunya al-khilaf dari hal ini yasir, ada yang sebut tidak ma'lul, ada yang menyebutkan al-mu'all. Silahkan rujuk di Tadrib Rawi, Al-Imam Suyuti menukilkan ketiga ini. Al-mu'allal fi dari Al-Hafidz Ibnu Hajar memilih ta'bir dengan al-mu'allal daripada ta'lil. Al-mu'allal adalah 'allal yu'allil. Okey, ma fihi 'illah, apa atau sanad atau hadis yang ada ilahnya, karena al-illah tidak hanya berada pada sanad, melainkan juga ada pada matan. Mafi'illah, ada yang apa yang padanya ada illah. Jadi kalau orang sakit berarti dia rajul mu'all. Illah sakit umum. Secara istilah mafi'illatun khafiyatun qadiyah. Jadi istilah sini juga dalam bersamaan beliau yubayyin murad. Karena kalau beliau berkecukupan dengan ta'rif definisi lughawi, mungkin kita akan mengira apa-apa saja hadis yang ada illahnya sudah, padahal belum tentu. Bisa jadi illah tapi tidak qadihah, tidak mencacatkan suatu hadis. Maka beliau kasih takkid di sini apa? Takkid hadis yang ada padanya illah yang tersembunyi. Ini yang saya sudah singgung tadi. Maka beliau di sini mengkhususkan khafiyah bukan zahirah, karena zahirah sudah difahami dari ketika tidak terpenuhi 3 syarat pertama. Khafiyah qadihah, keluarlah atau tidak termasuklah suatu hadis itu mu'allal kalau illahnya tidak qadihah, tidak mencacatkan hadis tersebut. Adapun syadz secara lugah adalah munfarid. Syadz tentunya kalau dirujuk kepada kitab Al-Muqaddimah Musalah, di situ Al-Imam Ibnu Salah menukilkan 3 ta'rif untuk syadz. Ada yang menyatakan dan ta'rif Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau ambil dari ta'rif Al-Imam Al-A'zam Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwasanya mukhalafat rawi thiqah man huwa arjah min aw man huwa awthaq minhu atau thiqah. Jadi penyelisihan yang ada dari timbul dari seorang rawi yang thiqah, dia menyelisih siapa? Menyelisih yang lebih thiqah daripadanya atau menyelisih beberapa orang thiqah lainnya. Itu hadis ini syadz. Walaupun pada mulanya sebelum iktisyaf hal tersebut kita menghukumi hadis ini adalah sahih, tapi ketika dilakukan bahts lebih lanjut terbukti ternyata yang sahih ini adalah dhaif. Kenapa? Karena adanya apa? Mukhalafah. Maka kata beliau yang 3 tadi apa? Itu pertama Syafi'i, kemudian ta'rif al-Imam Al-Hakim, kemudian ta'rif al-Imam Al-Khalili. Silahkan rujuk Muqaddimah Shalah di pembahasan asyadz. Istilah ma yukhalifu fi rawi man huwa arjahu minhu. Tentunya Al-Hafidz Ibnu Hajar sini ta'bir bi qauli rawi. Padahal nanti pada pembahasan syadz di safhah berapa? Safhah 104 atau 71 beliau meletakkan sini qaid pada ar-rawi ats-thiqah. Jadi tidak ada tanafi. Ma yukhalifu fihi rawi man huwa arjah. Arjah di sini awthaq, atau juga bisa kita tambah ats-thiqat. Maka kata beliau ingin mentafsirkan, karena bukan ini tempat tafsirnya. Ini sudah ada gambaran umum. Walau tafsirun akharu sayati. Silahkan ada di safhah 71 atau 104.
Kita baca ta'liq nomor 1 kepada ibarah quyida bitam isyaratan ila rutbatil ulya fi dzalik. Tadi saya belum jelaskan. Sekarang pertanyaan kita kembali sedikit. Kenapa muqayyad qaulihi di sini dhab dengan kauni tam? Bukankah dhab ya udah satu, tidak ada namanya tam atau tidak tam, sebagaimana i'tirad Qasim bin Qutulubul Gha, murid daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar kepada beliau. Ini tidak, saya enggak paham kata beliau. Ini i'tirad beliau. Kemudian i'tirad beliau juga dikuatkan oleh Imam Al-Attar. Jadi Imam Al-Attar dalam hal ini muafiq dengan Al-Qasim, Syekh Qasim bin Qutulubul Gha. Akan tapi Syekh Al-Mulla Al-Qari berpihak kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar, makanya beliau melakukan nifaq. Tapi ala kulli hal kata beliau sini wa quyida bitam isyaratan, tapi ini mustaqir. Kalau kita melihat tatbik hadis sampai sekarang masih mengikut, tidak ada keberpalingan kita atau para muhaditsin, para syuyukh, para bahithin dari ta'rif ini. Masih ada namanya tamyiz antara tamamid dhab dengan ghairi tam. Ghairi tamam. Ghairi uqiyya bitam, kata al-mu'alliq rahimahullah, ay syarata fi dhabt an yakuna taman, disyaratkan pada dhab harus tamam, untuk menunjukkan ala anna al-murad al-martabatul ulya, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan dhab di sini adalah harus pada martabah tertinggi min ad-dhabt. Wa hadhihi al-martabah min hiya syartun min syurutil hadits sahih. Martabah ini adalah syarat, salah satu syarat dari syarat-syarat hadis sahih li dzatihi. Amal hasan, adapun hasan farawihi khaffa dhabtu. Adapun hadis hasan li dzatihi, rawinya dengan ketika terpenuhi syarat yang lain pada dhabnya hanyalah dhab yang khafif, khaffa dhabtu, ringan dhabtu. Ai, apa arti khaffa dhabtu? Mustawfin syurut ad-dhabti, dia memenuhi, ada pada dirinya, ada pada diri orang tersebut syarat-syarat dhab, akan tetapi lakin fil haddil adna, akan tapi pada posisi terendah min ad-dhabtil maqbul, pada dhab yang diterima. Kita kembali kepada, kita lanjutkan asyad sudah. Kemudian tanbih, Al-Hafidz Ibnu Hajar sini tanbih, akan tapi di Hasyiah Al-Attar berdasarkan nuskhah yang diiktimad oleh mu'alliknya tidak ada tanbih Al-Hafidz Ibnu Hajar di situ. Wabittali resikonya adalah kita tidak akan mendapatkan syarah daripada tanbih Al-Hafidz Ibnu Hajar sini. Dengan tanbih ini kita tutup. Qala beliau tanbih qaul wa khabarul ahad kal jins. Khabarul ahad jins sebelum, karena apa-apa yang setelah jins itu semua fasl. Jadi fasal 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 fusul. Kenapa dia jins? Karena dia maksim. Yang di bawahnya itu apa? Fusul. Ini pembahasan mantiq. Al-jins wa baqil quyud kal fasli. Qaid pertama naqlu adl, fasal awal tamid dhab 2, muttasil sanad 3, ghair mu'allal 4, wala syad 5. Jadi ada 5 fusul. Wa qalu bi naqli adlin, dengan dinukilkan oleh adil. Beliau balik ke belakang, ihtirazun amma yanqulu ghairu adl. Ini ikhraj. Ini naw' daripada syarat ta'rif. Ketika dinukilkan dan adil, disyaratkan harus dinukilkan oleh adil, bahkan adil ila ghairi, keluarlah apa? Hadis yang tidak dinukilkan oleh adil. Fasik, mubtadi', musyrik ila akhiri. Apa-apa yang mengeluarkan seorang dari sifat adalah. Wa qalu huwa di sini apa posisinya? Yusamma faslan, atawassatu baina mubtada' wal khabar. Karena khabarul ahad mubtada' was sahihu li dzatihi khabar. Adapun huwa fasil antara mubtada' dan khabar. Jadi seperti itu. Al mubtada' yu'dhinu bi anna ma ba'dahu, apa-apa yang setelah atau kalimat setelah huwa, ma ba'dahu ma ba'da qawlihi huwa khabarun amma qabla wa laysa bina'tin lahu. Mungkin beliau khawatir ada yang menganggap huwa adalah na'at untuk yang ibarah sebelumnya, padahal huwa bukanlah na'atun melainkan fasil. Khabarun amma qabla wa laysa bina'tin lahu. Wa qawlu li dzatihi yukhriju, kan as-sahihu li dzati. Ini syarh juga. Keluarlah apa? Yukhriju ma yusamma sahihan bi amrin kharijin. Yaitu apa? Sahih li ghairihi. Jadi sahih li ghairi bukanlah sahihun li dzatihi. Kita sudah sebutkan tadi kapan suatu hadis menjadi sahihun li ghairi. Misalnya sahihin bi amrin kharijin anhu kama taqaddam pada pembahasan sebelumnya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai maratibus sahih fi qawlihi. Berarti kita al-waqf pada ibarah beliau wa tatafawatu rutabu ay as-sahih insyaallah. Wa jazakumullahu khairan.